Selamat pagi Bu Desti. Selamat pagi Bu Ina. Bagaimana kabarnya Bu Ina? Makin cantik aja kayaknya Bu Ina. Oh bisa aja Bu Des. Makasih lah Bu Des atas pujiannya. Oh iya Bu Des, ada waktu nggak sekarang? Saya mau cerita ini. Kebetulan ada masalah sedikit nih Bu Des. Oh, saat ini kebetulan saya lagi santai dan kosong juga masuk jam kelasnya. Bu Ina ada masalah apa nih Bu Ina? Begini Bu Des, saya punya masalah terkait pembelajaran saya di kelas 12 IPS 1. Oke Bu Ina. Jadi apa tujuan yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini Bu? Saya sih berharap pembelajaran di kelas 12 IPS 1 menyenangkan dan menarik perhatian siswa sehingga mereka memiliki nilai yang memuaskan, begitu Bu Des. Oh, baiklah Bu Ina. Ada apa dengan pembelajaran di kelas 12 IPS 1, Bu Ina? Begini Bu Des, ada 80% dari satu kelas itu nilainya di bawah KKM. Padahal kan Hmm, saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajaran di kelas itu. Tapi masih saja siswanya yang saya ajari tidak paham. Antusiasnya terhadap pembelajaran itu pun kurang. iya ya. Begitu ya Bu Ina. Kira-kira yang membuat nilai-nilai anak itu menjadi rendah atau di bawah KKM itu sebenarnya menurut Bu Ina terjadi kenapa ya? Kalau itu saya merasa siswanya malas belajar mungkin Bu Des. Terus Hmm, dalam pembelajaran mereka tidak fokus, main-main saat pembelajaran. hmm, gitu ya Bu Ina. Oh ya Bu Ina, anak-anak tertarik nggak dengan pembelajaran yang Ibu berikan di kelas 12 IPS 1 itu? Kalau saya lihat anak-anak memang sedikit kurang antusias Bu terhadap Hmm, pembelajaran yang saya berikan. jadi motivasinya sangat kurang ya Bu Ina. Biasanya Bu Ina pakai media apa dalam pembelajaran? Saya biasanya pakai buku paket sebagai bahan materi. Hmm, Siswa meringkas, terus saya menjelaskan. Begitu, Bu Des. selain itu, Bu Ina pakai apa lagi? Apa ya, Bu Des? Agak bingung, Bu Des. Bingung ya Bu Ina. Oh iya Bu, Bu Ina, selain itu Bu Ina sudah pernah mencoba metode lain nggak selain menggunakan buku paket? Kalau metode lain, diskusi, Bu Des. Hmm, baiklah Bu Ina. Jadi boleh saya simpulkan anak kelas 12 IPS 1 ini banyak nilainya yang rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya antusias ya Bu dalam belajar. Terus motivasinya rendah. Menurut Bu Ina nih ya, kira-kira ada cara lain nggak agar anak-anak lebih tertarik belajarnya kan sebelumnya anak-anak kurang fokus nih. Bu Ina punya ide nggak? Apa yang cocok biar anak tidak seperti kemarin itu? Kalau cara lain mungkin ada ya Bu Des. Dengan Hmm. menggunakan infokus mungkin saya buat video pembelajaran melalui PPT. Mungkin juga bisa ya Bu Des. Oh, Bu Ina punya video pembelajaran ya? Bagus itu Bu Ina. Iya Bu, tapi saya punya belum pernah saya lakukan di kelas Bu. Oh gitu. Selain itu apalagi yang bisa dilakukan Bu Ina? Pembelajaran dengan main HP mungkin ya Bu Des. Maksudnya pakai HP ya Bu Ina. Nah Bu Ina, dari ide-ide yang Ibu bilang tadi, kira-kira bisa membantu Ibu nggak dalam mengatasi anak-anak ini yang tidak fokus, motivasinya rendah dalam belajar, sehingga nantinya menjadi lebih antusias dalam belajar? Menurut saya sangat bisa, karena sekarang ini anak-anak banyak yang kecanduan HP, karena banyak main game. Anak-anak nggak bisa lepas dari HP, jadi apa salahnya kita alihkan penggunaan HP untuk belajar?
Bagus Bu Ina. Kira-kira komitmen apa selanjutnya yang akan dilakukan Bu Ina? Komitmen selanjutnya sih menyiapkan PPT, Bu Des, video Hmm, pembelajaran dan ya, bisa juga HP sebagai media pembelajaran. ya. Jadi kira-kira siapa yang akan membantu Bu Ina untuk menyiapkan PPT, video pembelajaran, atau yang lainnya gitu? Mungkin dengan Pak Rio, Bu, karena Hmm, dia kan guru TIK di sekolah. Jadi saya ya, bisa ya. sharing bersama Pak Rio. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, bisa nggak Ibu ceritakan kembali apa yang Ibu lakukan? Mungkin saya akan menjelaskan materi ke depannya memakai media infokus, video Hmm. pembelajaran PPT, dan agar tidak monoton, mungkin saya akan mempersiapkan dan mempersilahkan anak-anak menggunakan HP sebagai media belajar, Bu Des. Oh, saya yakin Bu Ina bisa ini mengerjakannya dengan baik. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Bu Ina? Alhamdulillah, saya sangat senang sekali, Bu. Terima kasih atas Hmm. bantuannya ya, Bu Des, dalam mencari solusi. Jadi saya merasa permasalahan saya sedikit menjadi plong dan tidak terbebani lagi, Bu Des. Iya, sama-sama Bu Ina. Semoga Bu Ina bisa melakukannya dengan baik, tetap semangat menjadi guru yang profesional, yang membuat pembelajaran semenarik mungkin. Semoga berhasil ya Bu Ina. Amin, amin. Mudah-mudahan ya, Bu Des. Oh iya, Bu Des, saya pamit dulu ya. Saya mau masuk kelas lagi, Bu Des. Ya, ya. Assalamualaikum, Bu Desti. Baiklah Bu Ina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam, Bu Desti. Gimana kabarnya, Bu Desti? Baik Bu Ina. Maaf ya Bu Ina, saya ganggu ini waktu Bu Ina. Bu Ina sibuk nggak? Ya, tidak apa-apa sih, Bu. Barangkali ada yang bisa saya bantu, Bu Des? Iya Bu, ini saya ingin sedikit sharing tentang anak di kelas saya. Ada laporan bahwa anak saya, kebetulan saya nih wali kelasnya Bu, 12 IPS 3. Ketika jam bahasa Inggris sering tidak masuk kelas dan bahkan ada yang mengatakan kalau anak-anak tersebut bolos dengan anak kelas lain. Wah, iya ya, Bu Desti. Itu juga termasuk masalah ya, Bu. Jadi, apa tujuan dari percakapan kita ini, Bu? Saya berharap anak-anak bisa belajar sampai full dari awal masuk sekolah sampai jam pulang sekolah tanpa ada acara bolos-bolosan Bu Ina. Entah itu di pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran-pelajaran lainnya. Jadi saya inginnya anak-anak itu seperti itu, Bu. Datang tepat waktu, pulang pun tepat waktu. Jadi tidak ada bolos-bolosan. Oh iya ya, Bu. Itu memang sebuah permasalahan ketika seorang anak tidak mengikuti pembelajaran sampai tuntas. Ketika yang lainnya belajar, mereka tidak ada di kelas. Nah, coba bisa Ibu jelaskan dari awal seperti apa permasalahannya, Bu? Hmm. Dari awal saya itu dapat laporan dari guru bahasa Inggris bahwa anak kita sebut saja ya Bu Ina inisialnya A, kalau pelajaran bahasa Inggris sering tidak masuk, apalagi ketika pelajarannya itu disambung jam istirahat kedua. Dari jam pelajaran tersebut sampai jam selesai jam istirahat, anak tersebut tidak ada dicari. Ternyata kata temannya dia bolos sama anak kelas lain. Saya juga belum tahu sih Bu pastinya gimana. Apakah ini memang kemauan dia atau dia tidak suka belajar bahasa Inggris? Ataukah dia itu di bawah tekanan temannya? Kalau tidak ikut mungkin ada ancaman tidak akan diberi tumpangan saat berangkat ke sekolah.
Saya rasa perlu diverifikasi atau tahu akar masalahnya. Kenapa bisa sampai berbuat seperti itu? Membolos di saat jam pelajaran itu budaya yang tidak baik dan tidak boleh ditiru, apalagi sampai terus dilakukan berulang-ulang, Bu Ina. Oh iya ya, jadi permasalahannya sudah terjadi berulang-ulang kali ya Bu ya. Ketika jam pelajaran bahasa Inggris, ternyata ada anak yang bolos. Nah, kalau dari hal tersebut, kalau dibuat skala Bu Des, skala 1 sampai 10, sekarang posisi kehadiran anak tersebut ada di posisi skala berapa Bu? Kalau menurut saya posisinya seperti itu lebih ke skala 5, Bu Ina. Karena begini, ketika seorang anak tidak mengikuti pelajaran padahal tanpa maksudnya ketika anak mengikuti pelajaran tanpa alasan, ini bolos lagi di tengah-tengah pelajaran itu. Sudah budaya yang tidak baik, yang tidak boleh diikuti. Perbuatan seperti ini kesannya tidak menghargai atau menghormati guru mata pelajaran tersebut. Betul sekali ya Bu ya, sudah termasuk pelanggaran kesepakatan kelas juga kan Bu kan? Kemudian juga sudah tidak sesuai dengan budaya positif yang sudah dikembangkan di sekolah kita. Kemudian dari percakapan ini Bu Des, harapan Ibu tentang kehadiran anak tersebut berada di skala berapa kira-kira? Kalau saya pasti harapannya saya untuk masalah kehadiran anak di sekolah itu menginginkan ke dalam skala posisinya ke 10, Bu Ina. Sebagai wali kelas, saya akan memotivasi anak saya mengikuti pelajaran sampai selesai. Oh, bagus Bu. Memang skala 10 itu untuk sikap apalagi untuk kehadiran itu hal yang utama bagi seorang murid ya Bu ya. Bagaimanapun dia harus mengikuti setiap pembelajaran sekolah sampai itu selesai. Nah, kemudian dari permasalahan tadi, apa rencana yang akan Ibu laksanakan untuk memperbaiki masalah tersebut? Iya, Bu, rencananya saya untuk memperbaiki masalah tersebut, yang pertama pastinya saya akan harus berkoordinasi dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris ya, Bu. Terus ya karena itu menyangkut kejadiannya di saat pelajaran tersebut. Kemudian saya juga harus berkoordinasi dengan wali kelas lain yang anaknya ikut bolos juga dengan anak saya. Dan saya akan memanggil siswa tersebut secara individual mungkin Bu. Saya juga akan memanggil anak untuk merestitusi anak tersebut. Bagaimana supaya dia bisa berubah sikapnya dan supaya dia mempunyai kesadaran diri. Intinya bahwa apa yang dilakukannya memang tidak baik dan tidak boleh diulangi lagi. Saya juga akan koordinasi melalui pesan WA kepada orang tuanya Bu Ina agar anak-anak yang bersangkutan nanti kita akan cari sama-sama cari solusinya permasalahan anak tersebut gimana solusinya nantinya. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi melibatkan semua pihak mulai dari guru bidang studi, wali kelas, guru BK, orang tua murid, tentunya murid yang bersangkutan tersebut ya Bu Des. Ini juga pastinya orang tua dapat mengetahui sejauh mana mengetahui keadaan anaknya di sekolah. Ketika proses restitusi yang akan Ibu jalankan mungkin ada hambatan-hambatan yang akan terjadi. Kadang tidak sesuai dengan rencana atau sesuai dengan yang diinginkan. Bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan tersebut kira-kira Bu Des? Dalam restitusi ataupun nanti dalam penyelesaian masalahnya kan tidak semulus atau tidak semudah yang kita bayangkan Bu Ina. Ya. Pastinya perlu proses, perlu tahap demi tahap karena kan ini melibatkan banyak pihak. Pastinya akan banyak hambatan, pastinya banyak pendapat, banyak masukan, juga banyak kritik. Dan mungkin kritiknya lebih banyak dan mungkin juga ada saran terutama dari orang tua apakah mereka
menerima ketika anaknya direstitusi ataukah malah malas jadi anaknya itu sekolah ya sama sekali. Jadi saya pastinya itu hambatan-hambatan itu kemungkinan harus bisa diantisipasi dan harus bisa mengatur strategi bagaimana bisa menyikapinya jika ada hambatan-hambatannya, Bu Ina. Mungkin seperti itu. Bagus sekali, Bu. Ibu sudah memikirkan hal itu ya, Bu ya. Ibu sudah ada strategi khusus ya, Bu ya, untuk mengatasi jika hal itu terjadi. Nah, kemudian juga saya lihat yang saya yakin, Ibu bisa menjadi manajer yang baik untuk murid-murid Ibu. Saya yakin itu, Bu. Apapun situasinya, apapun masalahnya, Ibu juga pasti bisa untuk menghadapinya. Jadi saya simpulkan dari percakapan ini, Ibu melakukan restitusi pada murid dan bekerja sama dengan guru lain, begitu ya Kang Budes? Iya, Nah, Bu. apa komitmen Ibu kira-kira yang paling utama untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Komitmen yang akan saya jalankan yaitu saya harus tetap bersikap adil dan bijaksana, Bu Ina. Jangan sampai saling menyalahkan dan jangan sampai ada yang disalahkan. Jadi harus sama-sama mencari solusinya bersama. Jadi kita tetap bekerja sama dengan uh, semua warga pihak sekolah tadi seperti orang tua, guru, atau wali kelas yang lain ya. Kita ini perlu apa? Kita tidak lupa Iya. sebagai guru kan harus bersikap adil, harus bisa Iya. memberikan motivasi kepada siswanya. Gurunya juga harus mengevaluasi diri jadi sama-sama belajar dan sama-sama berusaha untuk bisa lebih baik lagi dan saya akan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini agar kelak masalah seperti ini tidak terulang lagi, Bu Ina. Itu luar biasa cepat sekali, Bu Des. Guru yang hebat itu saya rasa mempunyai dedikasi yang tinggi. Bagaimana itu muridnya untuk menjadi lebih baik dan ketika punya masalah supaya tidak terulang lagi. Dari pembicaraan kita, apa yang Ibu rasakan saat ini, Bu Des? Ya, alhamdulillah ya Bu Ina, syukur ya ketika kita ada masalah, ketika kita ada problem bersama siswa, kita bisa bersharing, berbagi pengalaman dengan sama-sama yang satu profesi. Itu sepertinya akan ada kelegaan hati, pikiran jernih, bahkan ada ide-ide dan meskipun permasalahan baru akan direncanakan, diselesaikan, tapi setidaknya beban yang ada di hati sudah plong Bu Ina dan juga sudah Ibu sudah mendengarkan keluhan-keluhan saya ya, sudah memberikan motivasi dan juga semangat. Sehingga saya optimis nih Bu Ina dan saya pastinya selain berusaha juga saya akan berdoa. Terima kasih banyak ya Bu Ina sudah bisa membantu saya, sudah melegakan hati saya hari ini. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan Ibu permasalahannya cepat terselesaikan dan tetap selalu bersemangat ya Bu Desti dan selalu memberikan dedikasi terbaik untuk murid-muridnya Bu Des. Iya, terima kasih ya Bu Ina. Bu Ina, mohon maaf ya. Aduh, sudah mengganggu waktunya ya Ibu di saat jam istirahat ini ya Bu. Mohon maaf Sama-sama. dan terima kasih banyak atas waktunya ya Bu Ina. Iya Bu, sama-sama. Tidak apa-apa Bu Des. Saya mohon izin pamit ya Bu Ina. Nanti bisa ketemu lagi, bisa sharing-sharing lagi ya Bu Ina di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ina. Oke Bu Des, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.